Untuk itu kita buka kegiatan ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami minta mohon sambutan dari Ibu Ketua Prodi kita, Ibu Marleni Agung, kami persilakan. Baik, langsung ini Pak Rodin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat pembicara kita hari ini ada Ibu Dr. Lolita Sari M. Hum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang bertemu kembali di dunia maya untuk kesekian kalinya menjadi dosen tamu di program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Senang rasanya bisa kembali mendengar knowledge sharing dari Bu Loli yang sudah banyak sekali pengalamannya. Jadi for your information ya guys, Ibu Loli dulu memang pustakawan awalnya ya Bu. Dan Alhamdulillah udah resmi sekarang alih Ya, fungsional ke dosen. Desember 2025. Oh, Masya Allah, barakallah ya. Welcome, selamat Terima datang. kasih. Jadi Amin. sudah kenyang nih dengan semua pengalaman, baik secara teoritis maupun praktis. Tapi sekarang diminta untuk kembali mengabdi dalam rangka menjadi dosen. Dan selamat bergabung Mbak Loli. Jadi kalau saya manggilnya kebiasaan Mbak Loli ya daripada Bu Loli. Jadi mohon maaf nih nanti kalau ternyata tiba-tiba ada ibu atau mbak gitu ya. Baik. Kemudian yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen arsip Bapak Roni Rodin M. Hum yang sudah berkesempatan hadir dan menginisiasi kegiatan hari ini untuk kuliah tamu pada mata kuliah manajemen kearsipan, manajemen arsip. Hari ini saya mendapatkan informasi, insya Allah nanti akan kita mulai itu di jam 11. Jadi alhamdulillah kita mulai lebih awal. Jadi temanya hari ini tentang pengelolaan arsip. Jadi daur hidup arsip dan rekod kontinum. Ya, jadi anak-anak atau mahasiswa ilmu perpustakaan informasi Islam itu juga ada mata kuliah apa yang dipelajari selain yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan informasi yaitu tentang kearsipan. Memang tidak banyak, tapi setidaknya itu bisa menjadi diharapkan nih bisa menjadi bekal mereka ketika mereka sudah menjadi lulusan. Karena bisa saja nanti ketika tamat itu bisa bekerja di lembaga-lembaga informasi baik itu perpustakaan ataupun nanti di lembaga kearsipan sendiri ya Bu. Jadi Betul. kebetulan kalau nggak salah ada satu alumni itu kemarin lulus sebagai arsiparis pada lulusan program studi ilmu perpustakaan informasi Islam itu di KAUR. Nah, itu lulusan pertama kita. Alhamdulillah. Jadi setidaknya pengalaman untuk mengelola informasi kalau ini lebih kepada arsip yang sifatnya nanti kita mau lihat apakah dia arsip statis atau dinamis misalnya bagaimana mengelolanya supaya itu bisa tetap bermanfaat dan bernilai guna misalnya maka rasanya ini menjadi penting bagi kita semua untuk bisa menyimak dengan seksama apa yang nanti akan disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Loli atas kesempatannya. Pokoknya dikasih semua ya Bu apa yang ada gitu ya. Jadi dibagi, di-sharing juga semua kepada para mahasiswa kita yang ada di sini. Dan diharapkan juga kepada para mahasiswa nanti bisa sikap aktif dalam kegiatan ini. Jadi mohon untuk on cam terus. Nanti kalau misalnya ada yang em, kesulitan untuk bisa difahami, misalnya ada trouble atau ada pertanyaan-pertanyaan yang berkeliling di kepala kita itu boleh nanti disampaikan. Nah, jadi mohon kerjasamanya untuk teman-teman sekalian bisa mengikuti kegiatan hingga akhir. Dan mungkin mohon izin Bu Loli, saya nggak bisa ikut membersamai. Mohon doanya, kita ini sedang dalam proses pengumpulan dokumen untuk akreditasi prodi. Jadi kami sedang menambah TS, menambah tahun semester. Karena seharusnya di tahun 2024 itu kami udah submit, seharusnya jadwal di 25, tapi ternyata belum diproses, baru muncul di 2026. Jadi terpaksa menambah satu tahun semester. Nah, itu yang sedang dikejarkan karena dalam beberapa hari ini dokumennya harus ini. Jadi mungkin ada beberapa juga kelas nanti yang agak terbengkalai, jadi terpaksa belajar mandiri. Jadi mohon doanya ya, semoga prosesnya nanti lancar. Kami semua Amin. bisa memberikan yang terbaik. Targetnya sih unggul, berdoa ya Mbak. Dan Amin. bisa dapat asesor yang baik hati, murah hati, dan
penilaiannya juga baik gitu ya. Baik, Hmm. saya itu saja. Terima kasih banyak. Semoga nanti berkenan untuk berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti semoga ilmu yang diberikan juga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Marleni, Ketua Prodi kita, yang sudah memberikan sambutan berkaitan dengan kuliah kita pada hari ini. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Dr. Lolita Sari M.Hum untuk memberikan materinya. Kami berikan kesempatan seluas-luasnya nih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Marleni N.Hum selaku Kaprodi kita yang tercinta, yang tercantik, dan kemudian yang sama-sama kita hormati pula Bapak Roni Rodin selaku pengampu ya mata kuliah manajemen arsip. Ini izin share ya Pak, karena ini udah jam 11, khawatir Bapak juga akan sholat 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 zuhur. Oke, ini terlihat ya. Sudah kelihatan. Asik. Oke, ini materi kali ini adalah tentang pengelolaan arsip, daur hidup arsip, dan record continuum. Jadi di sini nanti kita bicara tentang bagaimana sih arsip itu akan dikelola. Sebagaimana kita tahu mungkin adik-adik semua mahasiswa bahwa arsip itu saat ini bukan hanya berbentuk fisik saja, itu kertas, tetapi juga bisa berbagai media, baik itu digital dan kemudian video dan seterusnya. Sebetulnya sama halnya dengan perpustakaan gitu ya, sama halnya dengan perpustakaan, cuman mungkin perlakuannya saja yang berbeda dalam pengelolaannya. Kalau untuk perpustakaan jelas kita menggunakan mungkin dengan DDC gitu ya. Nah, bagaimana dengan arsip? Nah, ini tujuan pembelajarannya bahwa mahasiswa mampu, nanti Ibu tanya lagi kembali nih, mampu menjelaskan makna rekod dan arsip. Tadi Bu Maruni sudah menjelaskan bahwa tadi ada arsip, inaktif, aktif, dan statis gitu ya. Nah, kita untuk aktif dan inaktif itu kita sebut sebagai records ya. Sebagai ini sepakat dulu ya sebagai records ya. Dan kemudian mahasiswa mampu memahami tahapan dan pentingnya pengelolaan arsip yang efektif. Jadi artinya bahwa dalam pengelolaan arsip itu ternyata ada tahapan-tahapannya dan juga ada yang berbentuk holistik. Nah, yang holistik itu seperti apa? Dan kemudian mahasiswa mampu memahami pengelolaan arsip didasarkan pada daur hidup arsip dan kontinum. Artinya di sini ternyata dalam pengelolaan arsip itu ada menggunakan sistem daur hidup arsip. Kalau itu bahasa Indonesianya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya, Bu Marlini jagonya ya, life cycle archive. Nah, seperti itu. Tapi saya senang pakai bahasa Indonesia, jadi daur hidup arsip aja gitu ya. Tapi adik-adik semua kalau mau cari gitu, mencari konsep dan teorinya bisa life cycle archive ya. Oke, baik. Nah, ini kita bertanya dulu nih, why keep records? Ya kan? Every organization needs record. Ini saya sok Inggris-Inggrisan soalnya ada Bu Marlene ini. Saya Ya kan? pura-pura nggak tahu aja, tapi bagus kok, cocok gitu udah. Iya kan? Ya, Ya. oke. Ya, oke. Why keep records? Kenapa sih kita selalu keep kan menyimpan, keep menyelamatkan, ya gitu. Kenapa gitu loh? Dan bukan every organization saja, tetapi everybody needs record ya sebagai alat buktinya. Nah, ini coba dilihat gambar apakah ini unmanaged records. Tadi apa kalau records? Ibu tanya. Arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Nah, ya, ini semua disebut dengan records, unmanaged record. Berarti ada ternyata walaupun every organization memerlukan records, tetapi ternyata pada kenyataan banyak yang record-record yang belum dikelola, ya kan? Coba Anda bayangin ini di sela-sela mungkin coba di prodi Anda lihat gitu, apakah ada rekodnya seperti ini? Berarti unmanaged, jadi belum dikelola.
Dan ternyata kalau sudah dikelola bentuknya seperti ini, ya kan, seperti ini tertata dengan rapi. Nah, caranya seperti apa gitu kan? Caranya seperti apa? Nah, sebelum kita tahu caranya seperti apa, harus pahami terlebih dahulu karena setiap rekod itu pasti berhubungan dengan aktivitas. Jadi setiap aktivitas kegiatan itu pasti akan menimbulkan records, ya kan. Nah, kalau menurut Geoffrey, nah bacanya gimana? Geoffrey bahwa dalam suatu aktivitas yang akan menimbulkan suatu records itu ada dua, ya ada dua jenis. Yang pertama adalah record sebagai transaksi. Jadi di situ ada transaksi bisnis gitu ya. Dan kemudian dari aktivitas itu akan menimbulkan suatu records, misalnya apakah itu bentuknya fak atau mungkinnya surat, misalnya kalau kita misalnya Pak Roni Rodin akan mengundang Ibu, berarti akan menciptakan suatu surat undangan. Nah, itu suatu transaksi. Dan kemudian yang kedua adalah records dokumenter. Nah, dokumenter dari hasil surat undangan itu maka akan menjadi suatu kegiatan dan akan menjadi suatu laporan. Nah, itu sebagai bukti akuntabilitasnya. Nah, ini dari sini nih. Jadi ada dari eh, hubungan antara suatu aktivitas dan pembuatan rekod itu dari sini. Adanya aktivitas, adanya kegiatan, dan dari kegiatan ini akan menghasilkan suatu records, ya, baik itu aktif maupun inaktif, dan dari records ini akan menjadikan suatu bukti dan akuntabilitas. Akuntabilitas tahu ya, itu sebagai pertanggungjawaban. Jadi kegiatan ya yang bernilai, ya, kemudian akan terbitlah suatu records, dan records ini akan menjadikan bukti. Nah, kayak kita ini berarti kan nanti kita buktinya apa? Ya, Pak Roni Rodin memberikan Ibu misalnya surat undangan. Nah, kemudian adanya suatu kegiatan Zoom ini nanti akan menjadi buktinya adalah laporan, sertifikat dan seterusnya. Nah, kemudian ini Ibu contohkan misalnya kalau misalnya di lembaga pemerintahan, ya, misalnya ini ada aktivitasnya, misalnya menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Ini kan lagi booming-booming ya tentang penyaluran bantuan sosial gitu ya. Dan kemudian akan terbitnya rekod daftar penerima, bukti transfer, terus kemudian laporan distribusi, dan sebagai bukti integritasnya dalam misalnya membuktikan bahwa pemerintah itu menunjukkan adanya laporan yang bisa secara transparan dan bisa diaudit. Dan kemudian kalau misalnya dalam suatu perusahaan gitu ya, misalnya aktivitasnya misalnya menjual produk kepada pelanggan, dan kemudian records-nya itu akan bentuknya faktur penjualan, kontrak, laporan keuangan. Nah, akuntabilitas adalah perusahaan bisa membuktikan kepada pemegang saham gitu ya, sebagai bukti adanya aktivitas penjualan, dan buktinya adalah berupa faktur penjualan. Dan misalnya contohnya lebih mudah universitas saja deh Bu. Nah, misalnya di universitas misalnya kegiatannya misalnya melaksanakan ujian akhir, ya kan, UAS misalnya kan. Rekodnya apa yang timbul, ya kan? Berarti rekod yang timbul adalah daftar hadir, lembaran jawaban, berita acara, ujian gitu kan ya. Nah, buktinya apa? Pertanggung jawabannya apa? Bahwa universitas bisa menunjukkan bahwa ujian dilakukan sesuai laporan. Mungkin nanti ada nilai di AIS Anda gitu kan. Kalau dulu zaman Ibu nilai itu baru dalam bentuk apa tuh namanya fisik ya. Kalau sekarang mungkin dalam bentuk digital, mungkin di AIS gitu kalau misalnya di UIN Jakarta. Nah, kemudian dari tadi Ibu hanya mencontohkan gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih Bu yang disebut dengan records gitu ya? Kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, tidak ada istilah records. Yang ada adalah istilah arsip inaktif, arsip aktif, arsip dinamis aktif, arsip dinamis inaktif. Nah, itu adanya cuma itu.
Tetapi kalau untuk merujuk kepada misalnya apa namanya William Maher gitu, William Caroline itu disebut dengan rekod. Jadi artinya kalau tokoh-tokoh dari kearsipan luar negeri itu biasanya tidak menyebut sebagai dinamis inaktif gitu, disebutnya sebagai records. Nah, records adalah informasi terekam dalam segala bentuk termasuk data dalam sistem komputer diciptakan atau diterima atau dipelihara oleh organisasi atau orang. Nah ini, bukan hanya organisasi ya, tetapi orang dalam transaksi bisnis atau menjalankan kegiatan dan disimpan sebagai bukti kegiatan. Yang tadi udah Ibu jelaskan, intinya adalah dalam setiap kegiatan pasti akan menimbulkan suatu informasi terekam dalam berbagai media apapun. Nah, itu yang akan menjadi suatu transaksi bisnis dan bisa disimpan dan sebagai bukti kegiatan. Nah, kemudian kalau arsip, itu arsip adalah records yang bernilai dan memiliki nilai guna berkelanjutan karena mereka telah memenuhi nilai administrasi, hukum, dan sejarah. Mungkin Anda agak bingung ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut, mungkin lebih pakai gambar gitu, visual. Bahwa sebenarnya dalam perjalanan hidup suatu arsip itu, dia dimulai dari masa aktifnya, kemudian menjadi inaktif, dan kemudian menjadi statis gitu ya. Nah, ini kalau merujuk kepada undang-undang, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dibuat, diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, dan pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini kalau Anda lihat bahwa tidak ada perbedaan antara records dengan arsip. Kalau arsip dia sudah memiliki nilai ya apa tuh yang sudah memiliki nilai statis ya, yang bernilai sejarah, maka dia disebut sebagai arsip. Nah, kemudian kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini daur hidup arsip. Nah, tadi kan dari sini ini unmanaged record ini otomatis bagaimana untuk menjadi managed ya, managed record, maka dibutuh kelola kan, ya kan? Kalau di perpustakaan berarti kan mungkin apa ya? Kalau di perpustakaan mungkin buku-buku yang belum dikelola kan berarti masih ada di ruang gudang mungkin ya, di ruang gudang, dan kemudian setelah dikelola mungkin dengan menggunakan DDC, UDC gitu kan ya, jadi sehingga menjadi ada di jajanan rak gitu kan. Begitupun dengan arsip. Ketika dia belum dikelola dengan baik gitu ya, dia belum dikelola dengan baik, maka dia tidak bisa ditaruh di jajaran rak gitulah, ibarat seperti itu. Nah, untuk mengelola ini menjadi manage record, nah maka dibutuhkan tata kelolanya. Dalam kearsipan disebut sebagai daur hidup arsip gitu, untuk memudahkan. Nah, ini mengambil dari Caroline William ya, bahwa daur hidup arsip atau life cycle arsip merupakan suatu konsep yang memberikan gagasan bahwa arsip memiliki kehidupan seperti layaknya makhluk organik di mana terdapat masa aktif dan masa musnah. Ya, masa aktif ya. Dan kemudian dalam life cycle ini memiliki tahapan-tahapannya. Apa itu tahapan-tahapannya? Nah, ini yang disebut dengan life cycle arsip. Mungkin Anda sering mendengar arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis gitu ya. Nah, ini disebut life cycle. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Caroline bahwa itu arsip itu memiliki seperti layaknya makhluk organik. Ada masa lahir,
masa dalam embrio, kemudian masa lahir, kemudian masa mati gitu. Nah, dalam arsip juga ternyata seperti itu. Nah, ini disebut progression of action of life cycle model. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 tahapan kehidupan dalam arsip. Yang pertama adalah masa creation. Masa creation berarti masa penciptaan. Nah, biasanya masa penciptaan ini diciptakan oleh di bagian tata usaha. Ketika mungkin Anda semua mungkin mau minta surat undangan, mungkin mengikuti conference gitu kan, atau mungkin mau mengadakan kegiatan apapun di eksternal maupun internal kan Anda kan pasti kan meminta surat kan. Nah, ini disebut di masa creation. Nah, memintanya itu pasti Anda kan ke tata usaha kan. Nah, berarti ini tata usaha akan membuat suatu surat. Nah, ini masa creation, jadi masa penciptaan. Dan kemudian capture. Capture itu ditangkap, artinya dimanfaatkan gitu ya. Dan kemudian ke tahap ketiga itu adalah masa storage and maintenance. Jadi setelah di-capture ternyata arsip ini sangat bermanfaat gitu ya misalnya. Bu, kalau surat undangan aja kan bisa aja langsung musnah. Oh tidak, jadi harus dinilai dulu kalau menurut life cycle ya. Harus memenuhi tahapan kelima tahapan ini. Nah, ini disimpan dulu di storage and maintenance ya, disimpan dan kemudian di maintenance. Maintenance itu artinya dipelihara. Dan pada masa ini banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Misalnya, apakah surat itu akan dialih mediakan atau tidak gitu ya di sini. Kalau misalnya dia tidak perlu dialih mediakan berarti disimpan dalam bentuk fisik. Tetapi kalau misalnya perlu dialih mediakan maka perlu di sini perlu dialih mediakan maka akan dialih mediakan. Artinya di sini masa di sini adalah masa krusial di mana ada pengalih mediaan terhadap arsip yang tercipta. Karena perlu Anda pahami bahwa dalam mengelola arsip itu tidak murah ya. Itu mahal sekali. Makanya perlu tahapan-tahapan dalam memelihara arsip. Dan kemudian ini masa use. Oh, ternyata di sini pada masa ini masih digunakan. Kan di sini kan storage and maintenance ini kan bisa aja arsip itu dia alih mediakan. Berarti kan kalau dari kertas berarti kan menjadi digital ya. Nah, di use ini berarti bisa arsip itu di use bisa by fisik ya, berarti masih dalam bentuk kertas atau juga sudah beralih media menjadi digital. Nah, kemudian di disposal. Nah, ini masa penantian ya, masa penantian apakah arsip itu akan diselamatin gitu ibaratnya kalau diselamatin berarti menjadi arsip ya kalau ini kan records ya menjadi arsip ataukah nanti dimusnahkan. Nah, tahapan di sini itu bagian penentuan ya, penentuan dari hidup arsip. Makanya disebut daur hidup arsip. Jadi penentuan usia dari arsip itu sendiri. Misalnya contoh kan misalnya surat undangan di creation gitu kan, kemudian di capture, kemudian di storage gitu. Di sini khawatir hilang maka akan dialih mediakan menjadi digital gitu kan. Kemudian digunakan, nah di disposal. Nah, pas di disposal ini surat undangan bisa langsung dimusnahkan, bisa tidak. Disesuaikan dengan jadwal retensi arsip. Seperti ini. Bu, kalau misalnya surat undangan untuk Ibu misalnya sebagai narasumber, apakah itu langsung disposal? Disposal itu artinya musnah. Oh tidak, bisa saja nanti untuk bahan akreditasi dan seterusnya, maka harus disimpan terlebih dahulu. Jadi di sini, di dalam disposal ini, umur arsip ini bisa langsung musnah, bisa ditunda, ditunda musnahnya, dan bisa juga langsung disimpan. Nah inilah yang disebut dengan daur hidup arsip. Jadi Anda bayangkan dalam satu hari misalnya tercipta arsip di tata usaha itu misalnya satu hari taruhlah 100 lembar yang tercipta gitu ya, 100 lembar tercipta dikali misalnya 25 berarti kan 2.500 lembar kan. Nah, dari 2.500 lembar itu apakah semua disimpan? Tidak.
karena di sini ada disposal tahapannya. Nah, kemudian untuk pengelolaannya tidak juga mudah kita membalikkan tangan, ya, tidak boleh membalikkan tangan. Wah, udah deh, kata juga tinggal ibaratnya creation, capture, storage, dan ada disposal karena tahapan-tahapannya. Tidak, di dalam arsip juga ada instrumennya, ya, ada pedomannya sebagaimana perpustakaan. Perpustakaan mungkin akan ada klasifikasi, gitu kan ya, ada DDC gitu ya untuk penentuan klasifikasinya kan gitu ya, sama di arsip juga ada gitu ya. Nah, pada tahapan life cycle ini kan tadi Ibu udah ini ya, tahapan ini masa creation, masa use and maintenance, storage and maintenance, masa penyusutan itu memiliki pedomannya masing-masing. Kalau ibaratnya itu jadi ada dalam setiap lembaga itu wajib ada 4 instrumen ya. Itu ada instrumen tata naskah dinas, ada instrumen klasifikasi dan keamanan akses arsip, dan kemudian instrumen penyusutan. Bu, gunanya apa? Ya ini tadi, kembali lagi ke sini. Nih, untuk memanage rekod-rekod yang unmanaged, yang belum dikelola. Atau bisa juga disebut sebagai arsip kacau. Arsip kacau adalah arsip yang belum dikelola. Nah, menggunakan instrumen ini, gitu ya. Menggunakan konsep life cycle dan instrumen yang tadi Ibu sebutkan ada 4 kan ya. Ada tata naskah dinas, klasifikasi akses dan keamanan arsip, dan klasifikasi jadwal deteksi arsip. Nah, kita bedah satu-satu ya. Walaupun ini mungkin secara secara dasarnya ya, tapi mudah-mudahan Anda memahami bahwa oh ternyata arsip itu juga perlu adanya instrumen-instrumen gitu ya. Atau dapat disebut sebagai wajib ada pedoman. Nah, pada masa penciptaan biasanya ya pengelola arsip atau tata usaha atau sekarang sebut mungkin tenaga kependidikan atau arsiparis itu mengacu kepada ini TND, tata naskah. Dalam penciptaan arsip ini wajib menggunakan tata naskah dinas. Apa itu Bu tata naskah dinas? Tata naskah dinas adalah pedoman-pedoman untuk mengatur surat masuk, surat keluar. Paham ya? Surat masuk, surat keluar, di situ pasti kan ada apa tuh? Harus ada apa namanya? Ada nomor surat gitu kan ya. Terus kemudian di situ ada klasifikasinya juga. Terus di situ juga ada klasifikasi keamanan arsip. Karena tidak semua surat itu bisa bersifat publik gitu kan ya. Nah, kemudian ini di penggunaan pemilihan dan penyusutan menggunakan klasifikasi. Gunanya apa? Untuk memudahkan mana-mana arsip yang akan menuju disposal. Nah, disposal itu tadi yang ini. Nih, yang ini. Nih, disposal. Nah, disposal maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia itu penyusutan. Ya, penyusutan. Nah, untuk penyusutan, untuk storage and maintenance and disposal itu menggunakan klasifikasi dan klasifikasi keamanan arsip. Jadi ada 2 klasifikasi itu. Klasifikasi secara umum, ya, 1, dan klasifikasi akses dan keamanan arsip. Apa itu? Nah, nanti kita jelasin. Nah, kemudian dalam penyusutan itu tadi Ibu udah katakan di situ ada pemindahan, ada pemusnahan, ada penyerahan. Bu, kalau gitu kalau misalnya Anda berpikir, kok berarti dipindahkan kemana Bu? Gitu kan ya. Nah, ibaratnya dalam pengelolaan arsip itu dimulai dari, kalau boleh dikatakan dari fakultas ya. Dari itu record centernya itu di fakultas. Nah, nanti diserahkannya ke lembaga, lembaga apa sih namanya? Lembaga pusat arsip atau LKPT. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Nah, kemudian ini tadi Ibu tidak usah menjelaskan lagi karena memang tadi sudah sedikit Ibu singgung ya bahwa
instrumen dalam pengelolaan arsip itu mengacu kepada ISO 15489, di mana instrumen pengelolaan arsip itu yaitu tadi berulang-ulang tadi Ibu mengatakan bahwa ada skema klasifikasi berdasarkan aktivitas bisnis, ada otoritas penyusutan arsip, ada skema klasifikasi keamanan dan akses arsip. Tadi kan Ibu menyebut ada 4 ya. Nah, kalau menurut ISO berarti cuma 3 dia. Kalau tadi kan harus 4 ya. Ada tata naskah dinas, kemudian klasifikasi dan keamanan arsip, dan kemudian ada jadwal retensi arsip. Tapi kalau menurut ISO dia cuma 3. Jadi hanya ada klasifikasi dan jadwal retensi arsip, karena ini kan ada otoritas penyusutan arsip ya. Dan kemudian ada klasifikasi dan akses keamanan arsip. Dan kemudian hal ini juga bisa dilihat juga di undang-undang bahwa perlunya instrumen pengelolaan arsip itu di undang-undang juga disebutkan untuk mendukung arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip dalam membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ini karena di undang-undang disebutkan, yang sebagaimana tadi Ibu katakan, setiap organisasi itu dalam mengelola arsip wajib ada 4 ini. Wajib ada 4 ini. Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, dan jadwal retensi arsip, dan klasifikasi keamanan dan akses arsip. Gunanya apa? Sekali lagi Ibu katakan untuk mengatur, memanage arsip-arsip yang unmanaged record atau yang disebut arsip kacau menjadi termanage. Oke, dan kemudian nah ini Bu kita jelaskan satu persatu apa sih yang disebut dengan tata naskah dinas gitu kan ya. Tata naskah dinas ada pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan kedinasan. Ini sebetulnya ada materi khusus ya dalam dalam menjelaskan 4 instrumen yang wajib dikelola, yang wajib dimiliki ya, dimiliki oleh organisasi. Nah, tata naskah dinas ini yang sebagaimana tadi Ibu katakan itu di situ untuk menciptakan suatu arsip. Di situ ada proses pencatatan informasi secara standar, misalnya ada tanda pengguna unik, ada tanggal pencatatan, nama dokumennya apa, isi dokumen, penciptaan, pengirim, penerima, bentuk fisik. Bentuk fisik di sini maksudnya adalah bisa digital maupun fisik. Terus ada transmisi, ada hubungan dengan rekod lain. Ini Anda bayangkan ini adalah sebuah surat keluar. Ya, sebuah surat keluar, di situ ada tanggalnya gitu kan ya, ada nama halnya apa, isinya tentang apa, misalnya isi tentang undangan undangan sebagai narasumber, penciptanya siapa, berarti penciptanya di sini kalau dari Bapak Roni Nurdin berarti kan penciptanya adalah Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Curup gitu kan ya, dan pengirimnya juga, dan terus kemudian diterimanya oleh siapa, berarti kan diterimanya oleh Ibu ya untuk UIN Jakarta gitu. Nah, bentuknya seperti apa, karena dikirim ya, desain itu melalui WA, berarti kan bentuknya digital gitu kan ya. Bu, memang arsip digital bisa diakui sebagai keaslian dari arsip bisa ya, karena ini ada unsur-unsur ini. Kalau unsur-unsur ini jelas ada, maka itu bisa disebut kepastian dari keaslian sumber pengirim dari surat. Berarti artinya surat itu tidak imitasi, berarti asli gitu ya. Dan kemudian yang kedua klasifikasi, yaitu klasifikasi adalah merupakan proses pembagian dan penerapan di mana skema transaksi rekod dikategorikan dalam cara yang sistematis dan konsisten
untuk memudahkan penemuan kembali, penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan rekod. Ini sebetulnya hampir sama dengan klasifikasi yang ditentukan oleh perpustakaan ya. Hampir sama, bagaimana memudahkan gitu kan, bagaimana memudahkan temu baliknya suatu rekod, bagaimana memudahkan temu baliknya suatu arsip. Ya. Dan tapi jelas ya beda dalam pembuatan klasifikasinya ya. Beda kalau untuk perpustakaan kan berarti kan dia menggunakan klasifikasi mungkin berdasarkan subjek gitu ya. Kalau untuk arsip berarti harus menganalisis fungsi bisnisnya dulu gitu. Mendeskripsikan tentang fungsi organisasinya apa, unit, departemen, terus kemudian ada proses kegiatannya itu apa, dan kemudian ada transaksinya itu. Nah, itu cara untuk membuat klasifikasi arsip. Dan kemudian yang ketiga ini klasifikasi dan pemberkasan. Masih nyambung ya. Artinya klasifikasi ini kan tadi kan Ibu jelasin untuk temu baliknya suatu arsip ya, suatu arsip atau rekod gitu ya. Nah, ini diklasifikasikan seperti ini. Misalnya rekod administrasi, berarti di situ di dalamnya ada dokumen-dokumen, prosedur, formulir, dan koresponden. Kemudian kalau misalnya rekodnya rekod keuangan, berarti segala sesuatunya yang berkaitan dengan keuangan, apakah itu laporan, ataukah mungkin ada formulir gitu. Kalau di apa namanya, kalau di bank mungkin slip ya, slip pengiriman, nah itu termasuk rekod keuangan. Dan kemudian ada rekod project gitu, ada korespondensi adalah surat menyurat gitu kan ya. Terus kemudian ada berkas-berkas kasus, misalnya contohnya di pengadilan ya, berarti kan rekod-rekod kasus gitu kan ya. Dan kemudian itu untuk klasifikasi. Nah, ini contohnya. Mudah-mudahan Anda kelihatan ya. Nah, kalau tadi kan Ibu udah jelasin sedikit ya, dalam membuat klasifikasi itu kan berarti harus melihat dari transaksi dari suatu organisasi itu apa, kegiatannya apa, aktivitasnya itu apa. Nah, ini Ibu contohkan misalnya klasifikasi di USU ya, Universitas Sumatera Utara. Nah, kalau dalam kearsipan untuk menentukan klasifikasi selain tadi melihat aktivitasnya, aktivitas bisnisnya, terus kemudian transaksi bisnisnya itu dibagi dua. Ada namanya klasifikasi arsip substantif ya. Ada terus yang kedua ada namanya klasifikasi arsip fasilitatif. Ini untuk memudahkan saja. Tadi kan fungsi dari klasifikasi adalah memudahkan dalam temu balik gitu kan ya, dalam temu balik arsip atau rekod kan gitu ya. Maka dibagi dua, klasifikasi substantif dan klasifikasi fasilitatif untuk memudahkan. Misal contoh untuk perguruan tinggi, berarti kita memahami transaksi bisnisnya dari perguruan tinggi adalah tridharma perguruan tinggi kan? Ya dong, kegiatan perguruan tinggi apa sih? Pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian apa satu lagi? Ada yang tahu? Pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat. Kan tridharma perguruan tinggi itu, aktivitas dari perguruan tinggi. Nah, dari masing-masing itu ya, kalau yang substantif ini otomatis tridharma perguruan tinggi ya. Nah, kemudian didukung oleh fungsi fasilitatif. Nah, fungsi fasilitatif apa? Fasilitatif berarti mendukung aktivitas substantif yang tadi itu tridharma perguruan tinggi. Misalnya contoh salah satunya misalnya pendidikan pengajaran. Nah, berarti contoh pendidikan pengajaran berarti misalnya adanya kuliah ya, ada perkuliahan. Berarti fungsi fasilitatifnya apa? Berarti di situ ada keuangan, iya dong, untuk gaji dosennya, ya kan. Kemudian ada fungsi fasilitatif bisa sarana prasarana gitu kan ya. Harus ada kelasnya dengan berbagai apa tuh namanya fasilitas gitu. Nah, itu kan menimbulkan surat-surat. Nah, surat-surat yang fasilitatif itu untuk mendukung terjadinya kegiatan yang disubstantif. Contohnya ini aja, contohnya misalnya kegiatan Zoom ini misalnya, berarti kan fungsi substantifnya adalah mengadakan kuliah
dosen tamu kan, itu substantif. Jadi berarti di situ substantifnya pendidikan pengajaran kan. Salah satunya mengadakan dosen tamu. Nah, fasilitatifnya apa? Fasilitatifnya adalah memberikan surat gitu kan, memberikan surat ke dosen tamu tersebut gitu. Paham ya? Jadi untuk yang substantifnya perguruan tinggi ya berarti kegiatan-kegiatan utama. Nah, kegiatan utama ini harus didukung dari fasilitatif. Misalnya ya keuangan, kemudian kepegawaian gitu kan, kemudian sarana prasarana dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk klasifikasi pembuatan klasifikasi arsip yang substantif. Yang perguruan tinggi, dan kemudian untuk yang akses keamanan, klasifikasi keamanan dan akses arsip. Nah, ini apa tuh adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan. Pengamanan arsip adalah program pelindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya. Artinya tidak semua juga arsip itu bisa diakses secara publik. Ya, tidak semua bisa juga secara publik. Jadi ada arsip-arsip tertentu yang bersifat rahasia. Nah, ini. Jadi ada kodenya dalam menentukan klasifikasi keamanan arsip. Ada sangat rahasia, rahasia, terbuka, biasa. Nah, pertanyaan Ibu, Pak Roni Rodin itu memberikan surat kepada Ibu melalui melalui WA ya. Berarti kan itu surat digital kan. Nah, kira-kira kode klasifikasi yang mana nih? Ayo. Kalau Ibu ada di sana Ibu kasih hadiah. Kira-kira kira-kira yang mana ini kode klasifikasinya? Tiara mungkin? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab nanti dikasih nilai A sama Pak Roni. Fatma. Klasifikasi rahasia mungkin, Bu. Rahasia. Wow. Rahasia bisa dikirim via WA gitu ya? Yang nggak bisa. WA. Kan rahasia. Apa kira-kira? Surat undangan deh ya. Surat undangan. Undangan. Ya, itu tadi kan contohnya. Undangan Pak Roni pembicara. Rodin, Pak Roni Rodin mengirim Ibu surat undangan menjadi dosen tamu. Nah, kirimnya melalui WA. Nah, kira-kira kode klasifikasi keamanan arsipnya mana? Sangat rahasia, rahasia, terbuka, biasa. Terbuka. Terbuka, Bu. Terbuka bisa, terbatas berarti ya. Bisa juga publik, biasa. Ya, jadi antara terbuka juga bisa, biasa juga bisa. Tapi pada umumnya kalau untuk surat undangan itu publik ya, biasa. Ya. Oke, kemudian nah ini contohnya, contoh sistem klasifikasi dan keamanan arsip. Misalnya contohnya di sini apa? Kenaikan pangkat dan, baca nggak? Kenaikan pangkat dan jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi media, jabatan fungsional utama. Nah, klasifikasinya terbatas. Hak aksesnya siapa? Pengawas, mungkin tata usaha, orang OKP, gitu kan? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya dampaknya tidak mengganggu pelaksanaan dari fungsi bisnis dari suatu lembaga. Itu yang terbatas. Nah, yang terbuka, misalnya nih, ternyata juga mutasi ya, mutasi pengalihan status melalui ASN, bekas usulannya itu dan hasil penelitian, nota pertimbangan itu ternyata biasa atau terbuka. Jadi pada prinsipnya mungkin antar biasa dan terbuka itu hampir sama ya. Karena apa? Karena tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja ya, kinerja seseorang gitu kali ya.
Oke, baik. Nah, ini klasifikasi sistem klasifikasi dan keamanan arsip. Ini Bu contoh dari mana nih? Peraturan Badan Kepegawaian ya, Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 17 tentang sistem klasifikasi, keamanan dan akses arsip dinamis. Nah, mudah-mudahan di Curup ada ya sistem klasifikasi dan akses dan keamanan arsip. Wajib ada nih. Karena memang tidak semua arsip itu bisa diakses ya, kecuali yang bersifat publik. Misalnya instruksi rektor itu kan publik. Misalnya instruksi rektor tanggal 21 mengenakan baju kebaya karena memperingati Hari Kartini. Nah, itu berarti kan biasa, bebas gitu. Berarti publik itu bisa melihat dan bisa juga di-share di WA. Oke, dan ini yang penyusutan. Nah, ini instrumen terakhir. Ya, instrumen terakhir adalah disposal atau bisa disebut jadwal retensi arsip. Cuman jangan Anda bayangkan mudah ya. Ini tahapan-tahapan untuk pembuatan penyusutan disposal juga agak banyak makan biaya, banyak makan diskusi dan seterusnya. Karena untuk meretensi suatu arsip itu tidak mudah. Banyak diskusi. Bukan hanya diskusi antara arsiparis yang menangani arsip, tetapi harus diskusi juga dengan si pencipta arsipnya itu. Jadi ketika menentukan jadwal retensi arsip itu harus dipanggil tuh ya, duduk bareng gitu kan. Duduk bareng pencipta arsipnya dipanggil. Pencipta arsipnya siapa Bu? Berarti kalau ada arsiparisnya di tata usaha berarti dipanggil. Kalau tidak ada berarti siapa yang pengelola arsip itu. Nah, kemudian itu berarti kan stafnya kan. Dan kemudian wajib juga ada mungkin kalau di perguruan tinggi ada apa namanya kepala umum ya. Namanya apa sih Bang? Namanya apa sih? Kabak ya, kabak TU ya, kepala bagian tata usaha. Nah, itu mereka itu yang pencipta arsipnya itu harus diajak diskusi. Nah, penyusutan pedoman jadwal retensi arsip itu adalah pedoman untuk berapa lama ya rekod atau arsip disimpan secara aktif dan inaktif. Jadi dari masa aktifnya itu dia ditentukan berapa lama kira-kira. Dan kemudian memberikan gambaran nilai guna arsip. Sudah ditentukan, dilihat lagi nilai gunanya ada nggak. Kalau misalnya bernilai hukum, bernilai keuangan, bernilai sejarah, itu otomatis tidak boleh diretensi. Nah, kemudian baru setelah memahami penentuan usia retensi arsip, kemudian memahami nilai guna arsip, baru ditentukan umur dari arsip. Apakah arsip itu akan dimusnahkan atau tidak. Nah, ini alur mudahnya ya. Nah, ini contohnya. Ibu tidak tahu apakah Anda pernah melihat ini atau tidak. Nah, contohnya ini. Contohnya Ibu perguruan tinggi aja lebih mudah soalnya. Kalau perusahaan itu agak sulit karena untuk menentukan jadwal retensi arsip antara perusahaan, perguruan tinggi, sekolah itu beda lagi. Sekolah juga kan lembaga pendidikan kan, tetapi tetap aja berbeda gitu dalam penentuan jadwal retensi arsip. Nah, misalnya contoh penerimaan mahasiswa baru PMB. Dan kemudian di sini di bawahnya itu ada berkas-berkasnya kan. Di situ ada usulan nama-nama, pelaksanaan tugas, operasional rapat, pelaksanaan kegiatan, penerimaan, terus ke penerimaan mahasiswa baru, misal jalur apa, gitu, jalur khusus. Ini karena contohnya jadi usul ya, jadi tinggal bacain aja. Pengiriman informasi, penerimaan mahasiswa baru ke mana ya, penerimaan mahasiswa baru dan kemudian surat menyurat. Nah, itu diaktifnya hanya dikasih 2 tahun. Kemudian inaktifnya 3 tahun. Dan diputuskan musnah. Kebayang nggak sih Anda tuh? Nah, ini saya Ibu contohkan lagi di sini. Balik lagi ke sini biar Anda lebih ngedong. Ngedong itu lebih paham. Bahasa apa ya ngedong? Bahasa Sunda kayaknya. Nah, ini. Ketika balik lagi ke life cycle.
untuk memudahkan. Ketika masa penciptaan itu aktif kan, aktif, inaktif. Nah ini aktif, inaktif itu creation, capture, storage, aktif, inaktif, use itu ditentukan tadi berapa aktifnya 2 tahun ya untuk misalnya berkas-berkas berkaitan tentang penerimaan mahasiswa. Capture creation dengan capture-nya 2 tahun. Kemudian di storage and use-nya itu tadi berapa? Lupa lagi, 2 tahun misalnya. Tetapi dalam pemutusannya itu musnah. Nah, dalam pemutusan musnah gitu. Nah, ini adalah bayangan untuk life cycle untuk sebuah arsip yang mana tadi? Yang berkas penerimaan mahasiswa baru. Jadi ketika Anda nanti misalnya mengolah berkas berkaitan tahu ya, paham ya, kalau berkas berarti kan belum arsip kan. Berkas berarti baru pemberkasan. Nah, itu berkas kepanitiaan PMB ini ketika menggunakan life cycle, ya kan? Ketika menggunakan life cycle, maka ketika creation-nya itu 2 tahun, inaktifnya 3 tahun, nah disposal-nya diputuskan musnah. Bu, ada nggak sih yang tidak diputuskan musnah? Ada. Nih, contohnya. Misalnya apa? Daya tampung mahasiswa. Musnah. Tetapi, kecuali rekapitulasi dan daya tampungnya itu permanen. Kok permanen, Bu? Ya iya kan menjadikan suatu sejarah nantinya atau suatu bukti nantinya bahwa pada tahun misalnya 2024 berapa jumlah real dari mahasiswa IP yang diterima, kan seperti itu. Nah, itu permanen. Untuk nanti evaluasi, gunanya untuk apa, Bu? Untuk evaluasi, untuk pengembangan sarana prasarana kan gitu ya. Gunanya seperti itu. Akreditasi. Akreditasi, bener. Akreditasi. Banyak yang manfaatnya. Oke, nah itu kita menggunakan life cycle, model life cycle gitu. Jadi dalam pengelolaan arsip itu ternyata ada dua model. Ada life cycle yang tadi Ibu jelaskan, tahapan demi tahapan, ya, hingga menjadi disposal. Nah, sekarang ada lagi modelnya, record continuum model. Record continuum model ini semacam bukan membantah ya, tetapi mengkritik. Kenapa sih kok harus di tahapan-tahapan seperti itu, kata si model, kata si kontinum. Kenapa harus ada tahapan-tahapan begitu, gitu kan ya? Itu kata si record kontinum. Karena kenapa? Kan bisa aja ya, bisa aja ketika dia putuskan untuk musnah, tiba-tiba masih diperlukan kembali. Akhirnya kan direkonstruksi ulang jadwal orientasinya, gitu kan? Nah, itu kata si record continuum. Bagaimana dengan rekod-rekod yang digital? Nah, itu kata record continuum, ya kan? Apa ia langsung juga mengikuti alur dari life cycle? Apa tidak bisa sih misalnya dari awalnya arsip, dari awalnya rekod tercipta, itu sudah diputuskan bahwa itu musnah atau dilestarikan. Dilestarikan kami maksudnya disimpan sebagai sejarah. Jadi yang jadi archive. Nah, ini bentuk dari record continuum. Dia menggunakan dimensi, 4 dimensi. Di masa capture-nya hampir sama kan? Life cycle juga sebutkan capture. Kalau life cycle kan dia create and capture ya. Create and capture. Di masa capture-nya itu sudah ditentukan dari awal. Ya, sudah ditentukan. Jadi tidak mesti juga capture dulu. Organize dulu. Berarti organize itu kan storage, manage gitu kan. Perules dulu. Ini bermanfaat nggak sih untuk masyarakat? Terus kemudian ini create dulu. Nggak seperti itu. Tidak. Sorry, ini create dulu ya. Create, capture, organize, perules. Nah,
Nggak seperti itu, tetapi bisa aja di saat dia diputuskan untuk diputuskan untuk musnah itu, tapi ternyata sewaktu-waktu dibalikkan kembali ke tahap sebelumnya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tahapan life cycle itu udah di tahapan mau disposal gitu ya, katanya diperluin, berarti balik lagi ke storage-nya atau ke maintenance-nya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kontinum. Jadi dia seperti ini. Kalau Anda lihat ini seperti air mengalir. Air mengalir. Di mana rekod itu dibuat, kemudian sudah dipastikan dari konten, struktur, dan apa namanya, konteks strukturnya itu sudah benar gitu, bisa dijadikan sebagai bukti. Terus kemudian dalam pengelolaan juga dan menggunakan sistem yang baku ibaratnya, kemudian dia akan menjadi suatu memori kolektif masyarakat. Nah, kalau minta di lab cycle kan harus pakai tahapan-tahapan kan. Kalau enggak, kalau kontinu enggak, dia lepas aja kayak air aja. Tetapi dari awalnya itu sudah distandarisasikan gitu, dikelola secara benar arsipnya itu. Jadi dari sisi isinya itu bisa dipercaya, terus kemudian dari strukturnya, medianya itu jelas seperti itu. Dan ditujukannya juga jelas. Nah, itu kontinum. Dan kalau bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini kan tadi kan kalau tadi Anda menyimak, kalau misalnya life cycle berarti melalui tahapan-tahapan gitu kan, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4 gitu kan ya. Nah, kalau kontinu enggak, udah aja mengalir gitu ya, mengalir aja. Misalnya ini misalnya apa tuh tadi, kalau tadi Anda bayangkan yang diusut tadi misalnya berkas-berkas perkuliahan gitu kan. Berkas-berkas perkuliahan, di situ ada jadwal, di situ ada nilai, dan kemudian diarsipkan. Ya dong, nilai itu tidak boleh musnah, wajib statis. Nilai Anda tuh kalau misalnya hilang itu perlu dipertanyakan kan gitu ya. Nah, kalau life cycle ada kemungkinan di sini ya, ada kemungkinan di sini ini akan apa tuh? Ya bukan, sorry. Kalau kontinum ada kemungkinan misalnya di tengah-tengah ini misalnya tugasnya misalnya nilai tugas sudah masuk ke dalam sistem, tetapi ketika dibutuhkan di di tahapan ke dimensi kedua, di capture-nya dibutuhkan, maka dia akan beralih kembali ke beralih kembali ke beralih kembali menjadi bukti ketika dibutuhkan. Jadi tidak ada tahapan-tahapan seperti dia adanya di life cycle. Contohnya lebih mudahnya, ya ini sih ya. Jadi itu Jadi kalau kontinum itu ibaratnya air mengalir, tetapi dari awal itu ketika rekod itu dibuat dia udah jelas gitu. Kalau misalnya di life cycle itu kadang-kadang masih ada berkas, ada draft gitu kan, ada draft, kemudian draft tahu ya, surat draft itu berarti mungkin belum ditandatangani kah, terus kemudian belum misalnya belum dicap kah, itu numpuk-numpuk ya, numpuk-numpuk gitu ya. Nah, kalau di continuum itu tidak ada lagi draft-draft seperti itu. Dia tidak memikirkan draft itu, tapi yang disimpan adalah betul-betul rekod yang sudah terbukti akan menjadikan rekod yang sudah jadilah ibarat seperti itu. Kalau misalnya di life cycle dia masih menyimpan tuh misalnya draftnya gitu kan ya. Karena belum ada ditandatangani pimpinan maka taruhlah di draft dulu gitu kan. Nah, kemudian nanti ternyata salah ditumpuk lagi kemudian dengan draft kedua, salah lagi ditumpuk lagi di draft ketiga. Nah, itu di tahapan life cycle. Tapi kalau di continuum tidak, dia sudah jadi gitu, sudah
strukturnya jelas, kontennya jelas, konteksnya jelas. Nah, itu barulah dia bisa menjadi bukti ya. Kemudian dia dikelola menggunakan sistem. Kalau nilai misalnya disimpan melalui AIS gitu kan ya. Kalau kita ya di UIN Jakarta menggunakan AIS gitu, di Curug seperti apa Ibu tidak tahu. Pokoknya intinya dia ada menggunakan sistem, dan kemudian dari sistemnya ini mengalir lagi, yang nanti ujung-ujungnya adalah menjadi memori kolektif kampus. Artinya memori kolektif ini, nilai ini akan menjadi apa tuh? Jadi arsip yang tersimpan, yang bisa menjadikan nanti sejarah atau bisa menjadikan suatu nanti akan diteliti kembali. Itu jadi tidak akan dia balik lagi ke apa tuh? Tidak akan balik lagi ke apa namanya? Ke tahapan sebelumnya gitu. Jadi tinggal nanti kita sebagai pengelola mana yang kira-kira enak. Apakah dalam pengelolaan rekod yang kacau gitu, arsip yang belum termanage itu, apakah enak lebih mudah gitu bahasanya, lebih mudah menggunakan life cycle kah ataukah continuum record. Nah, itu tergantung dari apa ya? Pemahaman dan pemahaman asiparisnya atau mungkin kebijakan dari asiparisnya. Ibu kalau mungkin Anda bertanya, Bu, kalau Ibu lebih enak mana? Ya itu tadi tergantung keahlian masing-masing ya. Kalau misalnya dia bentuknya kertas, memang enaknya kita menggunakan life cycle karena lebih mudah ya. Soalnya gitu kan kadang-kadang gitu ya. Apa tuh yang masih draft-draft gitu tersimpan gitu kan. Tapi kalau misalnya pakai life cycle kan berarti kan ada proses-proses untuk pemusnahan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di kontinuen kan dia memang sudah harus dari awal itu sudah termanage dengan apa ya? Termanage dengan secara baku gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat Ibu katakan bahwa meskipun masih banyak organisasi belum memiliki program manajemen arsip yang formal dan sistematis, pasti semua organisasi tetap bergantung pada arsip sebagai sumber informasi dan bukti. Artinya, walaupun belum ada program mungkin program dalam pengelolaan arsip sesuai dengan manajemen records atau manajemen arsip, pasti organisasi ini paham bahwa suatu arsip itu bisa apa itu merupakan suatu bukti. Dan kemudian yang jadi masalah tanpa pengelolaan arsip yang baik, maka akan menjadi permasalahan yang lebih serius lagi. Yang pertama adalah kemungkinan adalah arsip hilang. Informasi penting tidak dapat ditemukan kembali ketika dibutuhkan, ya, sehingga mengganggu akuntabilitas dan operasional. Hilang gitu kan susah nanti menjadi bukti bahwa suatu kegiatan itu ada, tetapi arsipnya hilang, jadi kan menjadi masalah. Dan kemudian arsip dimusnahkan terlalu cepat, ya, terlalu cepat. Rekod yang masih memiliki nilai administratif, hukum, dan atau sejarah bisa hilang sebelum waktunya. Nah, ini yang kekhawatiran kalau menggunakan rekod kontinum. Jadi rekod kontinum itu memang harus lebih berhati-hati dibanding life cycle ya, karena kan life cycle ada tahapan-tahapan. Jadi untuk meminimalisir terjadinya pemusnahan arsip secara cepat. Jadi memutuskan arsip secara cepat itu memang penuh dengan resiko. Karena dalam undang-undang, kalau Anda baca nanti itu menghilangkan arsip secara sengaja maka akan dihukum kalau nggak salah 1 atau 2 tahun dan kemudian dendanya itu kalau nggak salah 500 juta. Nanti Anda baca undang-undangnya. Dan kemudian arsip disimpan terlalu lama, rekod yang sudah tidak relevan tetap menumpuk dan membebani ruang biaya penyimpanan. Nah, ya, kalau Ibu pribadi, kalau melihat dari kesimpulan ini, kalau Ibu pribadi sih lebih memilih, seandainya Ibu jadi pengelola, itu memilih life cycle. Karena untuk meminimalisir apa tuh mudahnya memutuskan untuk musnah dan apa tuh tidak terlalu apa memikirkan secara apa ya secara memikirkan segala hal gitu ya dan arsipnya tidak apa tuh terlalu lama untuk disimpan karena untuk menyimpan arsip itu membutuhkan biaya tetapi
untuk memusnahkan arsip juga itu perlu kehati-hatian. Karena kita harus sebagai arsiparis harus juga mempelajari peraturan-peraturan harga dan juga peraturan terkait hukum ya terutama ya terkait karena kita menghindari terjadinya kesalahan dalam memutuskan dan menghindari adanya akibat-akibat yang timbul berarti kan penjara ya kalau salah memutuskan seperti itu. Mungkin itu Pak Roni Rodin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga para mahasiswa bisa memahami dan mungkin ada sesi diskusi mungkin sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Loli. Selanjutnya kami persilakan kepada mahasiswa kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan. Silakan. Sekitar 2 atau 3 orang boleh. Silakan yang ingin bertanya. Siapa? Tiara ya. Kan siapa bertanya? Siapa? Silakan. Suaranya belum keluar. Silakan masih unmute itunya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Tiara Mariza. Di sini ingin bertanya, kalau dari pengalaman Ibu, biasanya bagian yang paling susah dalam pengelolaan arsip itu di tahap apa? Terima kasih. Ini langsung dijawab atau Ya, bagaimana Pak boleh. Roni? Langsung boleh, Bu. Biar nggak hilang. Iya, lupa lagi ya. Tahapan apa yang sulit? Ya, setiap tahapan itu sulit ya, karena kan dalam penciptaan itu juga kita harus memahami tata naskah dinas kan. Misalnya penciptaan itu apa? Ya, berarti kan bagaimana misalnya kita disuruh pimpinan gitu kan, disuruh pimpinan untuk menciptakan suatu surat undangan aja. Itu kan berarti kan kita harus memikirkan konteks-konteks dan struktur dari sebuah arsipnya itu kan. Ya kan? Tuh dan baru nanti tahapan-tahapan berikutnya. Artinya memang kita tidak bisa bilang bahwa sulitnya itu di tahapan ini, di tahapan storage kan dan maintenance karena di situ harus memikirkan alih media. Oh, ternyata sulit untuk menentukan di tahapan disposal karena itu penentuan hidup matinya dari sebuah arsip enggak juga gitu. Kalau menurut Ibu sih justru di tahapan awal gitu. Kalau mengacu kepada apalagi kalau mengacu kepada kontinum, ya mengelola arsip berdasarkan kontinum model, itu kan lebih sulit lagi kan? Lebih sulit lagi kan? Kita harus ya itu harus paham betul itu kita ya struktur konteks strukturnya sebuah arsip kan gitu, ya kan? Jadi sehingga ketika arsip itu diciptakan maka dipercaya sebagai sebuah keaslian dari sebuah surat dan kemudian dipercaya sebagai siapa pengirimnya dan untuk apa kan gitu. Ya, jadi apa ya? Tidak bisa ya kalau ibu pribadi ya, ibu pribadi tidak bisa mengatakan, wah sulit yang tahapan maintenance, sulit enggak. Justru di tahapan awalnya, di masa penciptaannya. Karena ini masa penciptaannya itu kita juga harus memikirkan klasifikasi, akses dan keamanan arsipnya kan gitu. Salah kita memberikan akses kan bahaya kan Pak Roni gitu kan. Yang seharusnya rahasia jadi publik kan tuh bahaya kan gitu.
Misalnya SK, surat keputusan, ya surat keputusan rektor tentang kalau pengangkatan sih enak ya bacanya, diangkat jadi pejabat gitu kan. Walaupun itu sebetulnya rahasia itu. Itu kode klasifikasi itu rahasia, tapi kan bangga kan gitu kan. Pak Roni Rodin jadi misalnya jadi dekan gitu kan. Saya baca, tapi itu kodenya rahasia, keren kan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya surat pemutusan kerja dipublikkan secara moral, sosial, dan seterusnya, itu salah dari klasifikasi. Itu ya. Jadi kita harus paham betul tuh klasifikasinya, ya. Dari TND-nya, tata naskah dinasnya, karena di situ krusial banget. Itu dasarnya untuk memberikan akses kepada masyarakat, kan itu intinya seperti itu. Mungkin itu Pak Roni. Baik, mungkin selanjutnya masih ada? Silakan. Silakan, masih ada? Kami tunggu. Masih ada pertanyaan? Nggak ada lagi? Baik, Yang kalau nggak ada, laki-laki kali, laki-laki ya. satu, adik Coba perempuan satu. Alfi Muzaki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan Bu, nama saya Alfi Muzaki. Izin bertanya Bu, mengapa konsep rekor kontinu dianggap lebih relevan dibandingkan daur hidup arsip di era digital? Oke, saya jawab ya Pak Roni ya, izin jawab. Karena memang dia itu apa ya? Kalau digital itu kan jelas apa ya? Begitu tercipta gitu kan ya. Begitu tercipta dia sudah jelas struktur, konteks dan kontennya. Dibanding kalau misalnya yang kertas, apalagi kalau kita kaitkan misalnya penciptaan surat di masa belum adanya menggunakan komputer, bayangin aja tuh kan draft berbagai banyaknya draft yang ada, belum lagi kata pimpinan salah ini, nomornya salah, belum kata-katanya salah kan gitu ya. Nah kalau misalnya digital ya kan, Anda bayangkan terkirimnya sebuah email itu kan udah apa ya, udah jelas kan struktur konten konteksnya seperti itu. Jadi kontinum itu kan berarti mengalir kan ya. Jadi dari awal itu memang udah dikelolanya secara apa ya, secara utuh gitu. Secara utuh, udah holistik gitu. Dibanding yang kertas. Makanya untuk yang untuk yang live kan konsepnya dari Scramberg gitu kan ya, dari Scramberg gitu. Jadi beliau adalah arsiparis Amerika yang saat itu banyaknya kertas-kertas, surat-surat, dokumen-dokumen yang belum ternilai, maka itulah terciptanya life cycle itu. Jadi memilih gitu kan, memilih mana yang kira-kira bernilai kelanjutan menjadi rekod dan mana yang tidak. Nah, sementara kalau misalnya rekod kontinum karena ya itu tadi terciptanya berbasis digital gitu kan sudah jelas konten-konten seterusnya, maka lebih ke kontinum seperti itu. Terus mungkin Anda bertanya, Bu, bisa nggak sih yang life cycle itu digunakan untuk rekod-rekod yang digital? Bisa aja, kan tergantung dari pemahaman masing-masing. Cuman memang kalau yang digital lebih ke kontinum seperti itu. Begitu mungkin ya. Jadi nanti Anda sebagai pengelola ya, kalau Anda nanti pengelola, ya tergantung Anda memahami yang mana. Dua model itu sama-sama bagus gitu. Sama-sama memang sesuai dengan standar yang apa tuh. Tetapi kalau dari apa tuh, dari analisa pemikirannya, kalau life cycle dia lagi lebih
kehati-hatiannya lebih mungkin ya, kehati-hatiannya lebih karena melalui tahapan-tahapan. Tetapi kalau kontinum dia apa ya, tahapan pemikiran tahapan lebihnya itu di creation, selebihnya itu tinggal mengalir seperti itu. Kayak misalnya naik motor apa Pak Roni Rodin, motor matic dengan motor non matic kan gitu ya. Kalau non matic kan berarti ada tahapan ngengklek dulu, baru jalan ngegas. Kalau matic kan apa masukin kunci langsung ngegas seperti itu. Seperti itu kali ya. Baik, terima kasih Bu Ali. Mungkin untuk hari ini sampai di sini ya. Di sini sudah masuk zuhur. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Dr. Oli yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan ada manfaat dalam mata kuliah kita. Dan terima kasih kepada mahasiswa. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Baik kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ibu izin live ya.